Untuk membuka sebuah lemari yang penuh dengan makanan yang kita perlukan, kuncinya ada, tapi yang paling penting dari kunci kan bukan kuncinya saja, tapi bagaimana menggunakan kunci ini bisa membuka lemari. Benar? Halo, bagaimana kalau punya kuncinya, lemarinya ada, isinya untuk kita, tapi pakai kuncinya sesukanya, cowok sana, cowok sini. Ini kan kebodohan. Bagaimana kalau sudah ada calon mertua, calon menantu, tapi pas ketemu ngomongnya ngelantur, padahal sudah diperhatikan. Bagaimana kalau melamar pekerjaan disiapkan, yang memberikan pekerjaannya juga menyimak, tapi ketika datangnya sesukanya, ngomongnya ngelantur. Jadi sebetulnya tidak ada masalah dengan masalah-masalah kita itu. Masalahnya adalah ditolong oleh Allah atau tidak, kan begitu? Lah salah satu gerbang pertolongan Allah adalah sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan jadikan sabar dan sholat sebagai pembuka pertolongan Allah bagimu. Dikasih kunci, tapi pernahkah kita sungguh-sungguh untuk berusaha jadi orang yang sabar? Pernahkah kita bersungguh-sungguh bisa sholat khusyuk? Ini pertanyaan penting, hadirin. Kita dengar dulu ayatnya ya. Surat Al-Baqarah ayat 45-46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Rabb-nya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Memang kuncinya diyakin. Pertanyaan, silakan masuk yang doa. Allahumma rabban nas mudhibal bas اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك اشف عبدك عبد الله من استيار شفاء لا يغادر سقما اللهم اجعله طهورا له من الذنوب والخطايا اللهم اجعل هذا المرض كفارة له من الذنوب والخطايا اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد. Jadi yang penting tuh kameranya, bukan yang megang kamera ya. Baik, terima kasih sahabat-sahabat. Itu santri kita di Baitul Quran Jalur Gaza Palestina. Alhamdulillah kita ada masjid dan sekolah di sana, pesantren juga.
Jumlahnya kurang lebih 170 santrinya. Situasinya sulit, tapi alhamdulillah. Lanjut ya. Jadi ini evaluasi sholat subuh. Jujur ya, ada yang berangkat ke masjid dari pagi, cari saf yang paling utama, tapi ketika takbir dimulai, mulailah aktivitas masing-masing, pikiran kesana sini, makin panjang bacaan imam, makin banyak yang diselesaikan. Dan selesai sholat, selesai saja, Assalamualaikum tanpa rasa bersalah. Dan ini berulang setiap kali sholat begini. Ini luar biasa hadirin. Kita sangat merugikan diri kita sendiri. Pertanyaannya, mungkinkah kita khusyuk? Sangat mungkin. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Pernahkah kita khusyuk? Sering. Kita akan khusyuk kepada sesuatu yang kita anggap penting. Coba hadirin, pinjam uang. Yang merasa penting pinjam uang jarang ngobrolnya sesukanya. Begini, sungguh kami tidak menyangka musibah ini menimpa kami. Kami sudah berusaha keras mencari jalan, tapi tetap belum ada. Bisakah kami pinjam uang? Khusyuk. Saya dengar dari BMT yang pinjam uang khusyuk semua. Terus yang melamar Ustadz Yusuf khusyuk waktu ngelamar anak saya. Yang penting Ustadz ya. Ketika sedang kenaikan kelas khusyuk kepada santri, atau kemarin pembagian door prize umroh nomor 1 khusyuk. Oh gitu. Kalau nggak dapat berarti khusyuk. Jadi sering khusyuk atau sedang malam-malam kotak. Khusyuk, tidak takut ya. Kepada santri yang akan diberikan hadiah umroh gratis, mohon segera memperhatikan pengumuman ini. Yakin khusyuk. Betul? Jadi orang tidak khusyuk karena tidak menganggap penting, itu saja kuncinya. Kalau kita yakin pertolongan itu hanya datang dari Allah, hanya datang dari Allah, dan sholat itu gerbangnya, udah yakin itu sholat itu sesuatu yang paling kita tunggu-tunggu. Karena kita belum yakin Allah yang nolong, maka sholat kita basa-basi. Padahal semua yang kita inginkan itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada apapun, sehalus apapun yang lepas dari genggaman Allah. Mau apa? Apapun yang kita takutkan, cemaskan, sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Kan manusia itu cuma dari dua, ingin dan cemas, ya, harap dan takut. Selama ini kita berharapnya kepada selain Allah dan takutnya kepada selain Allah. Itulah yang menyebabkan sholat kita kurang khusyuk. Ada ingin apa? Ingin jadi anak solehah? Khusyuk deh bicaranya ya. Ingin jadi anak soleh, jelas itu mah yang ngasih taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Cabut saja hidayah, lepas kita dari masjid, lepas dari Islam.
Allah yang ngasih ilmu, Allah yang memasukkan kepikiran, Allah yang membulak-balik hati. Tidak ada cerita tuh anak jadi soleh kecuali dengan pertolongan Allah. Bapak ingin apa? Pengen gimana ini ingin anak soleh? Bapak ingin anak soleh. Bapak ingin jadi anak soleh. Lah bapaknya gimana? Soleh juga enggak? Ya, jadi bapak mau dua-duanya. Mau punya anak soleh dan bapak juga ingin jadi anak soleh, gitu? Ya kan buat orang tua bapak harus jadi anak soleh, tapi kurang harus jadi bapak soleh, ya kan? Makanya ganti namanya, ya. Bapak ingin apa? Pak, bapak ingin apa? Kenapa bapak ada di saf pertama terus? Sebelah saya terus kan? Pengen apa? Lebih khusyuk. Untuk apa lebih khusyuk? Mendekatkan diri kepada Allah. Untuk apa dekat ke Allah? Mohon pertolongan Allah. Mau apa ditolong oleh Allah? Karena banyak masalah. Ya hadirin, semua masalah yang kita hadapi total sepenuhnya ada di dalam pengetahuan Allah, total sepenuhnya ada di dalam genggaman Allah. Gak ada apapun yang di luar kekuasaan Allah. Mau apa sih? Mau apa? Rezeki milik Allah sepenuhnya, dibagi, ditahan, dikurangi, diambil hanya oleh Allah. Mau sehat, nih tubuh ini milik Allah. Mau dimempetin, dilonggarin, dikasih virus, bakteri apa, Allah penggenggam sepenuhnya. Mau apa deh? Mau ngapalin Quran, mau hafal, milik Allah otak ini. Neuron-neuronnya Allah yang ngatur, memorinya nempel, Allah yang nempelin. Saya tahu nih, adik-adik lagi nunggu satu patah kata. Mau jodoh ya? Bapak kenapa ketawa? Oh ya, nggak apa-apa. Saya mengerti. Jodoh tuh nggak bisa diakalin hadirin. Ikhwan mau nikah sama akhwat. Semua akhwat itu ciptaan Allah. Tapi persaingan ketat, gak ngepek. Tenang ya. Kemarin santri kelihatan ada persaingan. Tenang, saya kurang cakep, biarin. Gak ngepek. Antara wajah dan jodoh tuh gak nyambung. Wajah yang bikin Allah, jodoh yang ngatur Allah. Masa gara-gara wajah kita Allah jadi bingung? Ya, benar? Sing paham ini hadirin. Tapi calon mertua gak setuju ke saya. Rasain. Ngarap-ngarapnya dari calon mertua, ngarap-ngarapnya dari Allah. Kalau Allah menakdirkan jodoh, wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Gak ada yang bisa nolak. Allah mutlak. Sengaja ini ditekankan supaya kita tahu Allah. Oh gimana ya istri saya galak. Laporkan ke siapa? KUA, mertua, ke Allah. Allah itu istri lahir batinnya digenggam oleh Allah. Tinggal dibalikin aja hatinya, zina. Suami saya ini lincah lagi. Tahu dari mana? Saya lihat dia sekarang tiap hari main spintrong. Ya alhamdulillah lah hadirin. Siapa yang mengendalikan suami? Allah. Gak bisa. Kemanapun itu suami pasti dalam pengawasan Allah. Siapapun yang dilirik suami pasti Allah tahu. Dan lahir batin suami hatinya dikuasai Allah sepenuhnya, bulak baliknya oleh Allah. Termasuk takut. Takut apa? Takut gak ada rezeki, Allah yang ngebagi. Hakul yakin. Takut diancam. Yang ngancamnya juga ciptaan Allah. Tidak bisa dia melukai kita tanpa izin Allah. Makanya kalau khauf dan roja sudah bulat,
Allahus Samad. Nah, jalannya, pembukanya adalah wasta'inu sabri wassalam. Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri, sehingga yang kita lakukan, yang kita katakan, yang kita putuskan adalah yang Allah sukai. Itu sabar. Orang tidak sabar, dia tidak bisa nahan diri, tidak bisa mengendalikan dirinya, sehingga keputusannya, kata-katanya, sikapnya nafsu. Kemarin sudah kita pelajari sama-sama. Sabar itu ada di 3 tempat. Di mana? Di awal, di tengah, itu mah ikhlas ya. Sabar itu ketika menghadapi taat, ketika menjauhi maksiat, ketika mengalami musibah. 3 tempat kita teruji kesabaran. Tahan diri. Tidak semua keinginan harus kita penuhi. Tahan pikir, Allah suka enggak nih keinginan saya? Saya mau beli pesawat. Pesawat apa? Salat televisi ya lumayan lah hadirin. Kalau mau beli pesawat helikopter buat apa? Uangnya juga enggak punya. Gimana kalau beli tali koper? Ya silakan saja. Saya pengen ganti HP. Untuk apa? Karena Allah, karena nafsu. Kalau memang perlu beli, kalau hanya ingin jangan. Saya ingin punya arloji yang mahal. Untuk apa? Santri pakai arloji oli, nggak ada yang percaya. Yang penting kan dari jam itu kecepatannya akurat, bukan harganya, betul? Sekarang pakai jam mahal, terus kemana-mana gini terus, kan kurang di bawah. Malah nanya ke orang jam berapa, malah jadi ujub, jadi ria, jadi sombong. Buat apa punya jam yang menjauhkan dari Allah? Benar? Sabar. Sholat sekarang. Ini saya ngomong gini hati saya tegang. Tahu kenapa? Karena saya juga belum seperti yang mau diceramahkan ini ya, baru ingin. Apa kunci sholat bisa khusyuk? Yang pertama adalah tekad. Pernahkah kita sholat dengan tekad sholatnya khusyuk? Apa sih sholat yang paling penting? Diterima oleh Allah, ya kan? Yang kan sholat itu ada 2, ada sah dan ada diterima. Sholat banyak yang sah, tapi belum tentu diterima. Sama haji juga gitu. Ada yang hajinya sah, tapi belum tentu mabrur. Ada yang saum juga saumnya sah, tapi belum tentu diterima. Yang penting bagi kita itu sholat kita diterima. Bulat. Saya bertekad. Pernah tidak begitu? Ayo jawab. Kita sholat aja. Berdiri Allahu Akbar, terus jalan dengan punya aktivitas sendiri. Assalamualaikum, selesai. Makanya tidak ada dampak apa-apa. Ya seperti orang ngelamar kerja ngomong seenaknya, ketemu dengan bagian personalia, ngelantur, ngelamun, pergi aja. Ngarap-ngarap diterima bagaimana? Jadi bertekad. Dan kita harus yakin sholat ini kuncinya nih, harus pas. Makanya kalau sholat yang khusyuk itu seperti membuka brankas. Tiap nomor itu khusyuk, ceklek, ceklek, ya kan? Coba membuka brankas. Pernah lihat nggak film perampok? Saya belum tahu brankas yang asli yang gitu, yang bagus tuh ya. Karena yang punya saya mah brankasan. Oh hadirin, sudah waktunya selesai. Terima kasih hadirin sekalian. Lanjut.
Satu, tekad. Yang kedua, persiapan. Jadi kalau persiapannya wudunya seenaknya, pakai bajunya seenaknya, tempatnya seenaknya, itu gagal dalam persiapan, sama dengan mempersiapkan kegagalan. Coba sholat pakai kopiah longgar, tuh. Saya tidak tahu kalau perempuan sholat pakai mukena longgar gimana ya. Betul. Makanya mukena masjid harus bersih supaya yang pakainya juga pede ya nggak, karena takut bekas oleh orang. Tempatnya juga harus bersih. Sekarang sholat alasnya koran, yakin itu dibaca yang iklan film. Sekarang sajadahnya itu hati-hati tuh, sajadah tuh bisa ngerusak sholat. Gambar Ka'bah tapi tidak cocok dengan Ka'bah, dasar buatan Cina, nggak ngerti. Nggak kayak gini Ka'bah, ngomongnya sendiri. Yang belum pernah ke Mekah, ya Allah kapan saya bisa ke Mekah? Itu mungkin Hajar Aswad ya, Hijir Ismail yang mana? Makanya kalau persiapan kurang baik, wudu juga. Allah lihat waktu kita wudu. Ada yang wudunya benar-benar asal-asalan. Apalagi yang pakai make up, takut make upnya hilang. Udah itu mah sulit lah, khususnya yang sibuk dengan make up. Berarti dia kan lebih sibuk dengan penilaian makhluk daripada sibuk dengan penilaian Allah. Hati-hati, pakai sarung juga jelas ikatannya. Jangan tiap takbir gulung. Kan 4 rakaat selesai. Nah, persiapan dari fisik, persiapan dari ilmu. Karena ada orang yang sholat tidak tahu ilmunya. Ketika sedang sholat ada yang nyentuh dari belakang, dilihat, pergi, justru dia mau jadi makmum. Harus belajar. Ayo cek bacaan sholat sudah ngerti belum? Berapa banyak yang puluhan tahun sholat dan tidak ngerti bacaan sholat. Rabbighfirli warhamni, nggak ngerti. Subhana rabbiyal azim, nggak ngerti. Ayo evaluasi nanti kalau lagi sholat, berapa banyak bacaan sholat yang dimengerti. Ya gimana kita bisa khusyuk ngomong yang nggak dimengerti ya. Mikir lagi, masalah melulu kita sholatnya, udah nggak ada tekad, persiapannya kacau, baik fisik, ilmu. Lalu apalagi yang dilakukan kalau sholat? Ya selain yakin ini merupakan penting, ini kayak menunggu keputusan. Yang paling penting sesudah kita lakukannya dengan ilmu yang benar adalah tumanina. Jadi sholat itu tidak boleh tergesa-gesa, tenang hadirin. Allahu Akbar. Seperti buka berangkas, takbir, mulai dari niat bagus, ceklek. Allahu Akbar, ceklek, masuk. Bismillahirrahmanirrahim, masuk. Jadi tiap ayat yang dibaca, tiap zikir yang dibaca tuh kayak, maaf ya nggak usah ngebayangin ceklek-ceklek, tapi masuk, klek gitu. Kita kan nggak ingat lagi baca Fatihah, ya kan? Allah udah belum Fatihahnya ya? Kayaknya sih udah nih. Perasaan udah agak lama. Dia kan sama-sama sama saya sholatnya. Dia udah ruku, berarti udah kan? Udah Allah. Sujud juga lama. Aduh, sujud keberapa nih? Ke-1, kedua. Kalau langsung tahiyat malu. Isi baru 1 rakaat. Jadi lama sujud tuh. Mikir memecahkan masalah.
Berapa banyak ketika ruku baca at-tahiyat, ayo ngaku, atau baru sadar ketika telunjuk, di sini astagfirullahaladzim. Ayo, berapa banyak duduk di antara dua sujud baca Fatihah, Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Aku menjiwai sekali ya, saudara nggak usah nyangka saya melakukannya. Tidak sulit menceritakan yang tidak dilakukan. Tapi yang ini enggak ya. Saking tidak khusyuknya fil alamin innaka. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Hadirin, sudah 5:30. Bagian ini hari Selasa ya. Ustaz siapa? Ustaz Ali Nurdin sudah siap nih. Para pendengar radio bisa lanjutkan dengan Ustaz Ali Nurdin ya, karena memang sudah hak beliau. Yang Facebook, Instagram, YouTube, kalau tidak keberatan masih bersama ya. Silakan Ustaz Ali Nurdin. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Saya masih di Bandung ini. Amin. Alhamdulillah. Minum dulu ya. Ini kan air madu, kemudian teh hangat. Saya membayangkan sambil minum teh betapa lebah pulang pergi. Untuk 1 sendok madu tuh benar. Terima kasih lebah. Semoga jadi amal soleh. Iyalah, dia pontang-panting nyari bunga, sedot, ngumpulin buat saya, benar? Masa kita enggak ada kepikiran sama sekali kebaikan mereka? Alhamdulillah. Ini untuk sampai ke sini tuh ada yang bikin gelas, ada yang bikin tatakan, ada yang nimba air, ada yang metik teh, ada yang ngangetin. Masya Allah, luar biasa. Lanjut. Jadi tumanina kalau sholat itu ya, rileks, terutama sujud dan doa di antara dua sujud. Jadi ranking tertinggi dari sholat itu adalah sujud. Sebetulnya Fatihah juga dahsyat, karena ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu kan dijawab oleh Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah langsung menjawab, hambaku pemujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku menyanjungku. Maliki Yaumiddin, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antara aku dan hambaku. Apa yang diminta? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk hambaku apa yang diminta? Jadi benar-benar diijabah tuh. Minta diberi nikmat, minta diberi jalan yang lurus, jalan orang yang diberi nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan yang sesat. Kalau Fatihahnya bagus, selamat kita tuh. Sujud itu adalah untuk doa. Yang dilarangnya itu baca Quran. Loh, gimana kalau doa pakai baca doa dari Quran? Niatnya niat doa, bukan niat baca Quran. Doa yang panjang. Makanya kalau sholat sunnah itu kenyang sujud itu. Kalau sholat jamaah kita sujud dilamain, ngeganggu yang lain. Saya pernah kemarin ada yang sujudnya lama, ente meninggal enggak, jadi rusak sholat saya. Takut meninggal hadirin.
Pas cengkat, oh enggak, tuh kan jadi rusak sholatnya. Berapa banyak tuh kiri, kanan, depan, belakang. Jangan ya, kalau sedang sholat jamaah jangan meninggalkan diri sendiri, karena semuanya ada aturannya. Ayo, kalau ingin lihat kualitas kedekatan seseorang dengan Allah, lihat sujudnya. Kalau orang sudah betah sujud, terutama yang tidak dilihat orang lain ya, karena ada sujud acting namanya, yaitu ketika di belakang itu orang yang kita hormat. Kan ada sholatnya yang acting, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, bergetar ya, sok ya rasakan nih. Jadi selama ngimamin teh nggak ingat Allah, ingat getaran suara dia lembut nih, lalu terisak-isak Ar-Rahman. Kok gak ada yang nangis? Dasar hati membatu semua jamaah ini, ngambek sendiri hadirin. Jadi dia mah nggak ingat ke Allah. Ada yang sujud dilama-lamain, cukup nih, cukup, udah cukup ya. Semuanya acting. Mudah-mudahan nggak kejatuhan lampu masjid. Allah tahu sholat acting. Terutama ibu-ibu yang tahajud, jangan acting kalau ada suami. Allah, wah suaminya bangun, air mata berlinang, padahal itu hasil menguap, bukan sedih hadirin. Dia awet-awet, ibu mending khusus. Iya Pak. Lebay, tipu ini hadirin. Dan Allah tahu ini tipu-tipu. Gak boleh hadirin. Makanya bagus kalau sholat sunnah tuh gak usah diketahui orang lah, nyumput, lebih aman. Kalau kita sholat dekat dengan orang yang kita segani, nah itu susah tuh. Sebelahan dengan orang yang kita hormati, udah acting kita bisa nggak wudhu dulu tuh. Nah, ada yang sholatnya sama atasan, dia belum sempat wudhu, tapi atasan udah siap sholat Jumat, sholat aja tanpa wudhu demi sebelahan. Waduh, ini serius hadirin. Kita tidak boleh acting dalam sholat, karena sholat itu merupakan pilar tiangnya agama, imaduddin. Nah, tumanina, tenang aja sholat. Cuma yaitu tenangnya juga harus tenang yang ikhlas, bukan tenang acting.